Hari ini menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Kabupaten Kupang Mas, kabupaten yang ekonominya maju, masyarakatnya aman dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, kasih dan kuasanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang sangat penting ini dan dalam suasana yang penuh berkah. Ini semoga ada keberkahan bagi kita semua serta mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan kita di Kabupaten Kupang. Bapak Ibu yang saya hormati, Musrembang RKPD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dan melalui forum ini kita dapat bersama-sama merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di daerah kita, yaitu Kabupaten Kupang. Sebagai perwakilan lembaga DPRD, saya menganggap kehadiran kita di sini sebagai momentum untuk menggali gagasan dan solusi terbaik demi kemajuan masyarakat Kabupaten Kupang. Kita ketahui bersama dalam beberapa tahun terakhir kita telah mencapai berbagai kemajuan dalam pembangunan di berbagai sektor, namun tentu saja masih banyak tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Oleh karena itu, bekerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta Musrembang RKPD tingkat kabupaten untuk bersikap proaktif dan berkontribusi secara maksimal, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sebab semua usulan dan aspirasi yang disampaikan akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang. Mari kita tinggalkan segala kepentingan dan kepentingan kita semua dari aspek politik yang sempit demi kepentingan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai lembaga legislatif, DPRD memegang peranan penting untuk memastikan bahwa dalam proses perencanaan penganggaran harus berjalan secara efisien, akuntabilitas, dan berpihak kepada masyarakat dengan melihat tantangan ke depan. Sebab di tengah keterbatasan fiskal, tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat dan berkualitas terus meningkat. Maka dari itu, efisiensi anggaran harus menjadi prinsip utama dalam penyusunan RKPD maupun RPJMD. Namun menjadi perhatian, efisiensi bukan semata pemangkasan anggaran, akan tetapi tentang bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan untuk publik menghasilkan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di sini dapat kami sampaikan dan menjadi prioritas utama bagi kita semua, yaitu untuk bisa mencapai tujuan tersebut, kita perlu melakukan yang pertama, pemilihan program prioritas yang berbasis data dan berbasis pada kebutuhan nyata bagi masyarakat. Yang kedua, membuat semua kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, tumpang tindih atau tidak berdampak langsung dari kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kupang. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi serta tenaga yang profesional untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, meningkatkan sinergitas antara sektor dan antar level di pemerintah, serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran. Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses ini melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara bertanggung jawab, kami siap berdiskusi secara terbuka, memberi masukan, dan bekerja sama demi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan bersama-sama menjadikan musrembang ini sebagai langkah awal menuju pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Kupang. Bapak Ibu peserta musrembang yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan saya, perlu kami dari pimpinan DPR atas nama anggota DPR semua menyampaikan bahwa khususnya BP4D melihat kondisi yang ada di masyarakat Kabupaten Kupang. Saya harus sampaikan bahwa Kabupaten Kupang sudah baik. Kita mengakui itu bahwa pelayanan publik kepada masyarakat sudah cukup baik. Akan tetapi ibarat kue, Kabupaten Kupang ini sangat besar, yaitu 24 kecamatan, 160 desa, dan 17 kelurahan. Ibarat kue itu dibagi juga tidak cukup. Setiap tahun anggaran kurang lebih 1 triliun lebih kita ketok habis, terus kalau dibagi buat masyarakat yang begini banyak tidak cukup. Perlu kami sampaikan di sini bahwa yang menjadi skala prioritas itu contoh di bidang pertanian. Perlu dinas ini bekerja maksimal sehingga setiap tahun itu ada pencapaian. Tapi hanya karena kita taruh habis anggaran, terus kalau tidak dikawal dengan baik, tidak dieksekusi dengan baik di lapangan, terakhir masyarakat juga mengeluh. Itu penting. Di sektor peternakan itu perlu dilihat baik-baik, kepala dinas peternakan. Jangan sampai bantuan-bantuan yang dikasih di masyarakat tidak diawasi dengan baik. Akhirnya program ini juga kosong, setiap tahun kosong. Jadi saya harap dari BP4D mudah-mudahan dalam mengeksekusi semua anggaran yang sudah ditetapkan dan juga menjadi skala prioritas pembangunan di Kabupaten Kupang harus dikawal dengan baik. Jadi 1 tahun satu dinas berhasil tidak apa-apa, 2 tahun berhasil 1 dinas berhasil tidak apa-apa. Tapi kalau kita gelondongan, terakhir masyarakat akan ini minta maaf, saya sudah 4 periode dan kami DPR kami tahu bahwa kalau bersifat gelondongan tidak diawasi dengan ketat di lapangan, terakhir masyarakat tetap mengeluh. Padahal bapak-bapak di dinas ini sudah kerja maksimal. Para bapak-bapak di dinas pemerintah, apalagi Pak Bupati masih muda, Ibu Wakil Bupati masih muda. Saya yakin setiap saat, setiap waktu beliau ada di 82 orang, ada di lapangan. Tapi tenaga PPL ini tidak mengawasi anggaran-anggaran dan yang sudah disampaikan di masyarakat dan tidak diawasi dengan baik. Terakhir masyarakat mengeluh bahwa tidak ada. Padahal Bapak Ibu di pemerintah sudah cukup capek melayani masyarakat Kabupaten Kupang. Jadi ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sudah cukup capek melayani masyarakat Kabupaten, tapi tidak ada pengawasan ketat, percuma saja. Kalau tidak ada pengawasan ketat, percuma saja. Jadi terakhir bagi masyarakat, contoh, kasih dia sapi terus sebentar dia kasihan, dia jual bom, dia bilang masyarakat pemerintah tidak perhatikan dia, padahal pemerintah ada perhatikan itu. Ini satu contoh yang paling sederhana. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon dengan hormat dari PLT Sekda, para pimpinan OPD, setelah kalau kita ketok anggaran, tolong diawasi di lapangan. Kalau tidak awasi di lapangan, semua akan menjadi sia-sia. Akhir kata, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan program ini. Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah kita, serta terus berkembang dan menjadi tempat yang harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Selamat berkarya dan mari kita jaga semangat gotong royong dalam membangun daerah kita menuju Kabupaten Kupang emas.
di Kabupaten Kupang tahun 2026. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada tempat yang pertama kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkatnya kita dapat hadir bersama dalam musrembang yang sangat penting ini, yaitu musrembang RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2026. Musrembang yang kita lakukan hari ini merupakan momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Kupang 5 tahun ke depan dan tahun 2026 nanti. Peserta musrembang yang saya hormati, sejalan dengan visi Kabupaten Kupang 2025-2029 atau 2029 Kupang Mas, kita menetapkan 5 misi, yaitu 1. Meningkatkan infrastruktur berkelanjutan berbasis potensi lokal. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan inovasi daerah. 3. Menyediakan layanan publik yang adil, inklusif, dan merata. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transformatif. Dan kelima, menjaga lingkungan hidup secara adaptif dan berkelanjutan. Kemudian semua misi yang telah kita tetapkan tujuan dan sasaran pembangunannya yang dilengkapi dengan indikator pembangunan yang sejalan dengan indikator RPJMN serta Asta Cita, indikator RPJMD Provinsi NTT dan Dasar Cita, dan berbagai dokumen perencanaan teknis lainnya. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, kami juga menetapkan 8 asa Kabupaten Kupang Mas, yaitu pendidikan unggul, kesehatan berkualitas, reformasi birokrasi, hilirisasi sumber daya alam lokal, ekonomi inovatif berkelanjutan, infrastruktur berkualitas, penanggulangan kemiskinan terintegrasi, serta swasembada pangan dan air. 8 asa ini akan menjadi dasar bagi kita merumuskan strategi dan arah kebijakan daerah 5 tahun ke depan. Beserta musrembang yang saya hormati, musrembang ini juga menjadi ruang konstruktif dan partisipatif bagi semua stakeholder dalam menyusun RKPD tahun 2026 dengan tema pembangunan inklusif melalui peningkatan pendapatan, penguatan ketahanan pangan, dan optimalisasi pelayanan dasar. Tema ini merefleksikan semangat untuk membangun dari desa, memperkuat ekonomi masyarakat, dan memastikan layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar tersedia secara merata dan terjangkau. Peserta musrembang yang saya hormati, saya mengajak seluruh peserta musrembang untuk berkontribusi aktif, menyampaikan masukan serta menyatukan langkah demi menghasilkan kebijakan pembangunan yang realistis, inklusif, dan tepat sasaran. Saya juga mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Kupang sebagai mitra strategis dalam mewujudkan rencana pembangunan yang aspiratif dan berkesinambungan, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan kita. Kepada Kepala BP4D bersama tim penyusun RPJMD dan RKPD, saya tegaskan agar proses penyusunan dilakukan secara profesional dan akuntabel, koordinasikan secara intensif dengan Bapemperda dan pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, agar Ramperda RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2025-2029 dapat segera dibahas dalam sidang paripurna. Selanjutnya dilakukan harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum Provinsi NTT, serta pastikan diperoleh nomor registrasi dan biro hukum provinsi setelah melalui proses evaluasi terhadap rancangan akhir RPJMD. Peserta musrembang yang saya hormati, dengan penuh harapan dan memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan musrembang RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2025-2029 dan RKPD
Kabupaten Kupang tahun 2026 resmi dibuka.